tes, tes. Setiap hari mereka berkumpul di pelataran bait dengan tujuan yang sama. Mereka memecahkan roti bersama di rumah-rumah dan makan bersama, hati yang bahagia dan tulus ikhlas. Orang percaya memuji Allah dan mereka disenangi semua orang. Setiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan kepada kelompok mereka. Wow, ini sungguh luar biasa kalau Bapak Ibu pelajari bagaimana mereka berjemaat Bapak Ibu ya. Saya mau kita soroti dulu dasar di dalam ayat yang ke-46 ini ya. Dikatakan setiap hari mereka berkumpul di pelataran bait dengan tujuan yang sama. Mereka memecahkan roti bersama di rumah-rumah dan makan bersama, hati yang bahagia dan tulus ikhlas. Saya mau kita dengan sebelahnya saja, 2-3 orang di sebelahnya. Coba diskusi singkat saja. Temukan 2 tempat yang jemaat mula-mula biasa berkumpul dan berapa seringnya mereka berkumpul. Apa maksudnya dari hal tersebut? Dan apakah Anda melihat hubungan keluarga jasmani dan keluarga rohani dalam jemaat mula-mula? Mohon jelaskan. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu, silakan coba diskusi dari ayat 46 ini apa yang kita bisa dapatkan. Silakan yuk 2-3 orang sekitarnya aja kiri kanan. Bagi jemaat yang di rumah juga silakan. Ditayangkan saja slide-nya mohon supaya bisa ya. Oke, ya ini satu ayat yang kita sudah mudah bisa melihat ya. Mungkin saya mau tanya sama David, Pak David. 2 tempat yang jemaat mula-mula biasa berkumpul di mana? Di pelataran bait ya dan di rumah-rumah. Oke, di pelataran bait dan di rumah-rumah ya. Lalu berapa seringnya mereka berkumpul? Setiap hari. Oke, saya mau tanya sama Pak Hadi. Kalau setiap hari itu kira-kira insight-nya apa? Pencerahannya apa tuh? Apa makna dari kata setiap hari? Ada hubungan, apalagi? Enggak, maksudnya kata setiap harinya, bukan ngapainnya. Tapi kalau setiap hari, apapun yang dilakukan setiap hari itu maksudnya apa? Hah? Konsisten, apalagi? Bu Lina? Rutin. Kalau rutin itu bisa rutin tahunan, bulanan, mingguan rutin ya. Tapi kalau sampai tiap hari, mungkin bukan cuma rutin ya. Apa ya Pak Jali? Apa tadi saya dengar? Gaya hidup. Betul, gaya hidup. Kalau kita tiap hari ya makan, mandi, itu udah gaya hidup kita tiap hari karena ulang lagi besoknya tiap hari begitu ya. Gaya hidup. Berarti kita bisa mendapatkan bahwa jemaat mula-mula dikatakan 2 tempat yang mereka biasa berkumpul di pelataran bait. Lebih tepatnya di pelataran bait yang namanya Serambi Salomo. Ya, jadi kalau sekarang udah enggak ada itu semua udah runtuh di tahun 70 Masehi ya. Waktu Kaisar Titus menghancurkan Yerusalem dan semua sudah tinggal runtuhan ya. Tapi waktu itu mereka itu umat Israel, orang-orang percaya itu datang ke pelataran bait. Dan bahkan dari non-Yahudi pun yang sudah percaya bisa datang. Kalau pelataran bait boleh. Serambi Salomo. Mereka ngumpul bersama ya keluarganya diajak, istri, anak begitu ngumpul. Lalu ketemu pasti. Gak semua berkenalan kalau udah besar. Tapi pasti ngumpul sama yang komunitasnya.
keluarga rohaninya yang mereka kenal. Lalu di situ para rasul memperlengkapi mereka. Lalu mereka bertanya jawab, ya, nanya bisa bebas lah. Suasananya kayak mungkin outdoor ibadah padang kali ya. Karena pelataran bait itu bukan indoor, bukan di ruangan tertutup, open ya. Jadi seperti itu kita bisa bayangkan ya. Jadi seperti ibadah padang, tapi yang penting suasananya bukan ibadah formal. Bukan ibadah yang dengan randon, yang rutin dengan teater menghadap, bukan begitu. Suasananya seperti komsel gabungan gitu ya. Kalau kita biasa komsel gabungan, seperti begitu suasananya ya. Lalu di luar itu di rumah-rumah katanya ya. Di rumah-rumah ngumpul, berarti lebih kecil. Lalu hubungannya juga kalau di rumah ada siapa Bapak Ibu? Di rumah itu ada siapa? Ada keluarga. Kita suami istri dan anak, betul ya? Berarti kalau kumpul di rumah-rumah saya bisa bayangin itu family sama family yang berdekatan datang bareng. Seperti kita kakak adik kandung bawa keluarga anaknya ketemu main. Ya kalau Sincia apalagi ya ngumpul. Papa mamanya suami istri ngumpul di meja makan ngobrol, anak-anaknya sepupuan ngumpul ngobrol sama sepupuan, bisa bayangkan begitu. Kalau Sincia mungkin kita lebih bisa langsung tangkap, mereka ngumpul seperti itu. Jadi keluarga jasmani bersama itu suami istri anak ketemu dengan temannya suami istri anak, mungkin 2 keluarga, 3 keluarga ngumpul. Nah itu yang mereka lakukan sambil ngobrol, saling mendoakan, diskusi, makan bareng. Nah itulah budaya gaya hidup Jemaat Mula-Mula. Coba tanya sebelahnya, pengen gak kayak gitu kita? Ya saudara, ini kembali kepada Jemaat Mula-Mula. Memang secara lokasi Yerusalem itu mungkin berdekatan karena mereka kotanya gak sebesar Jakarta. Mungkin segede Kelapa Gading gitu kali ya. Jadi mereka bisa ya itu namanya tetanggaan ya, gak terlalu besar lokasinya. Gak jauh-jauh amat ya. Nah kalau mereka tiap hari ngumpul memang secara fisik karena gak jauh mereka bisa datang. Kalau kita ya mungkin sekarang ketemu tiap hari ya bisa online juga. Karena online kita ketemu tanpa ada halangan. Tapi intinya apa? Hubungan. Tadi kita sudah bahas, ada hubungan. Apa sih yang kita bisa dapatkan? Problem terbesar semua kita anak Tuhan orang percaya adalah spirit independent. Kita di pandemi tergerus hubungan kita. Kita enggak bisa ketemu onsite, lama-lama ya dewek-dewek lah masing-masing kan. Ya, ada yang tambah cinta Tuhan, ada yang tambah mundur iman. Waduh, nasibnya bisa nggak jelas Bapak Ibu. Puji Tuhan ditambahkan juga orang baru bertobat, tapi juga kita bisa sedih melihat ada teman yang terhilang, mundur dari Tuhan ya. Kemudian kita bisa lihat ya ada yang lost. Dulu datang Pak Komsel, sekarang nggak datang, dicari susah, nggak jawab ini, ditelepon, di blok. Aduh kita udah nggak ngerti kemana dia. Itu bisa terjadi. Jadi apa? Orang udah independen masing-masing. Ya, cari nasibnya masing-masing. Dan akhir zaman akan membuat orang-orang begitu gak akan tahan Bapak Ibu. Karena dikatakan diperingatkan ada masa-masa yang sulit memang. Kalau kita tahu masa sulit berarti kekuatan komunitas, kekuatan keluarga rohani itu sangat penting. Karena beritahu sebelahnya, saya gak bisa hidup sendirian. Katakan sebelahnya, saya gak bisa hidup sendirian. Saya butuh keluarga. Amin. Saya butuh ada orang-orang bersama-sama saling mengasihi, saling menopang. Saya nggak bisa hebat jagoan sendirian. Ini yang kita harus sadari betul Bapak Ibu Saudara-saudari. Spirit independent itu yang ditawarkan iblis. Ya kan? Kamu mau jadi Allah, kamu mau hebat, makan tuh buah pengetahuan. Hebat. Itu yang ditawarkan iblis, superhero. Ya, di dalam Tuhan kita nggak didesain jadi superhero bahkan tanpa Tuhan. Kita harus bergantung sama Tuhan. Dan kita didesain untuk Allah memberkati mereka. Allah mau kita beranak cucu. Allah mau kita hidup dalam keluarga. Allah mau kita bangun keluarga. Itu Allah punya desain buat manusia. Kalau kita menentang desain Allah, hancur hidup kita. Amin. Karena kita tidak bisa hidup tanpa keluarga. Keluarga jasmani dan termasuk keluarga rohani. Nah ini yang Tuhan mau kita hayati. Nah Bapak Ibu, saya kasih contoh di sebuah area yang ada di dalam gereja kita. Ini satu komunitas dengan keluarganya, kita bisa lihat ada suami-suami, istri-istri, ada anak-anak juga dari yang kecil, yang remaja. Kita kumpul di sebuah tempat seperti ibadah padang begitu. Nah kalau Bapak Ibu lebih jelas bisa lihat, nah ini kalau bisa lihat ada unsur
keluarga terlihat jelas ya. Ada bapak-bapaknya, ibu-ibunya, tapi juga include sama anak-anaknya. Anaknya dari yang kecil-kecil, lalu anak-anak yang besar-besar, remaja, seperti itu. Nah, keluarga jasmani include keluarga rohani, atau keluarga rohani mengandung keluarga jasmani. Nah, selama ini di gereja seringkali bisa terjadi suaminya aktif tapi istrinya nggak sama sekali ikut-ikutan. Bisa kan? Atau istrinya rajin di komsel, pelayanan. Suaminya nggak mau sama sekali. Kalau ditanya kenapa? Mungkin juga faktor belum bertobat, belum lahir baru. Tapi ada juga yang kita tanya, istri saya ke gereja-gereja melulu, nggak ngurusin keluarga, nggak ngurusin anak-anak. Waduh, kalau gitu ada yang salah. Kalau istrinya melayani Tuhan, aktif di Tuhan, tapi keluarganya sendiri, suaminya nggak diberkati, atau anaknya malah merasa mama nggak peduli saya, lebih pusing sama jemaat, sama gereja. Mereka akan berpikir gereja memisahkan kita. Gereja menjauhkan keluarga. Nah ini kan salah Bapak Ibu. Kalau Allah desain keluarga berarti gereja harus peduli keluarga, betul ya. Gereja harus membawa keluarga tambah kuat. Amin. Keluarga bersama-sama mengasihi Tuhan, betul ya. Nah ini yang harusnya kita tekankan. Atau mungkin papa mamanya aktif di pelayanan, anaknya sama sekali nggak mau ke gereja, bisa loh. Mungkin khususnya apalagi udah remaja, waduh udah masing-masing aja. Saya mau main sama teman-teman saya, disuruh ke teman di youth, zil, nggak mau, nggak nyambung dengan berbagai alasan. Saya pikir ada yang salah ini. Kalau begini, kenapa gereja harus membuat keluarga jadi terpisah? Kita nggak mau Bapak Ibu. Karena Tuhan ukurannya keluarga, suami istri, papa mama, anak-anak dipulihkan dan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita katanya cinta Tuhan tapi anak kita terhilang. Pedih hati kita Bapak Ibu. Ya, saya waktu dulu pimpin sekolah Alkitab Bapak Ibu. Saya begitu pedih ngelihat pendeta terkenal datang. Waduh Pak Budi tolongin saya. Kenapa Om? Karena sudah lebih senior dari saya. Ya, anak saya narkoba. Tolongin Pak Budi. Datang lagi pendeta lain. Anak saya ngehamilin anak orang. Sampai dikejar-kejar, saya cabut dia dari daerah saya mau bawa ke Jakarta supaya dia gak disuruh kawin sama orang Kedar itu. Aduh Om, saya bilang. Kenapa? Papa mamanya hamba Tuhan, anaknya hancur. Hati saya pedih. Ada yang salah berarti dengan gereja. Kalau hasilnya begitu. Betul ya Bapak Ibu? Kita setuju apapun yang kita lakukan di gereja ini dampaknya hidup engkau dan keluargamu dipulihkan dan diberkati. Amin. Jangan sampai kesibukan kita dan semua apa yang kita lakukan di jemaat ini membuat keluargamu gak diberkati. Anakmu protes, suamimu protes, istrimu protes. Kita harus kembali. Buah yang paling penting, kau dan keluargamu mengalami Tuhan. Amin. Setuju? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau, kita rindu. Amin. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah punya dulu suatu pemahaman tentang 3 pilar dari gereja. Ya, ini kita dalam mengikut Tuhan, dituntun Tuhan, kita dapat pemahaman 3 pilar gereja sel. Ya, pertama pilar ibadah raya sebagai selebrasi seperti ini ibadah raya. Yang cenderung memang kita datang untuk isinya praise and worship, dengar khotbah ya tiap minggu begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lebih kritis menyadari bahwa begini Bapak Ibu. Kami sebagai pengkhotbah, berbicara firman ya. Jujur semua kita yang berkhotbah di hari Minggu. Tidak pernah yakin, tidak pernah ada ukuran berapa persen jemaat paham khotbah kita. Betul ya? So, khotbah bagus pun saya nggak pernah tahu berapa persen paham. Atau mungkin bingung, saya nggak tahu. Itu baru pahamnya ya. Kedua taat. Kalau taat lebih nggak ngerti lagi. Berapa persen dari jemaat ini taati apa yang kita khotbahin. Setiap minggu saya harus khotbah lagi, Pak Billy harus khotbah lagi, teman-teman yang harus khotbah lagi. Dan tetap kita nggak pernah tahu hasilnya. Kita tabur aja. Dan selalu nggak pernah tahu apa hasilnya. Ada yang taat, ada yang nggak taat. Jangankan taat, paham aja mungkin belum. Sebagus apapun khotbah, sehebat apapun pembicara, nggak ada yang pernah tahu kalau khotbah kita seperti ini ibadah raya, hasilnya apa. Masing-masing orang aja, betul ya? Kalau itu dibahas di komsel masih mending. Karena di komsel mungkin yang nggak paham nanya sama PKS ya. Pak tadi khotbah minggu saya bingung nih.
Ada Pak Budi ngomong begini, apa sih maksudnya? Bisa aja kan dia diterangin sama PKS ya, puji Tuhan. Tapi gak semua komsel bahas khotbah kita juga kan. Nah apalagi taat itu urusan lain. Kalau kita gak muridin dia, mungkin dia ada kendala untuk melakukan, dia juga siapa yang nemenin, siapa yang dampingi. That's our issue. Kita harus berani fair. Berarti kita punya kelemahan di dalam selebrasi. Kalau seperti itu. Yang kedua komsel. Puji Tuhan kita punya komunitas sel yang sudah berjalan bertahun-tahun kita sebagai gereja ya, amin. Jauh lebih baik daripada gereja yang tidak ada komunitas ya. Nah komsel yang ada PA-nya, ada PKS-nya sebagai pemimpin atau sebagai gembala ya. Yang mengembalakan anggota komsel sebagai jemaat ya. Jemaat ini jemaat ada gembala, kemudian tambah jiwa makin besar lalu disuruh multi ya. Ayo multi, udah gede ruangan rumah gak cukup, multi ya. Multi ada yang bisa, ada yang malah mental gitu ya. Itu kenyataan yang ada ya. Gak semua bisa siap begitu. Tapi yang paling penting ketika kita nganggap komsel sebagai wadah pengembalaan, apa yang terjadi Bapak Ibu? PKS-nya gembala setia bertahun-tahun, anggotanya setia jadi domba bertahun-tahun, tapi domba 5 tahun, 10 tahun tetap domba. Domba enggak berubah jadi gembala. Itu seringkali terjadi. Ada anggota sel 10 tahun, om, tante tetap domba. Dan kita tetap gembala. Tapi kalau kita mengerti keluarga, enggak ada satupun orang tua ingin anaknya 1 tahun, ketika jadi 10 tahun masih sekecil 1 tahun. Pengen gak Bapak Ibu punya anak lucu, bayi setahun, tapi sudah 10 tahun tetap lucu kayak bayi setahun. Pedih Pak, cacat anakku. Kalau anakku yang 10 tahun masih segede bayi setahun. Gak bertumbuh. Ada yang salah dong. Harusku anakku tambah besar. Ya, makin bertumbuh besar. Bahkan kalau udah 20 tahun, ya sudah kuliah gitu kan. Tapi kalau masih anak kecil kayak balita, hancur hati orang tuanya. Ada yang salah nih keluarga kita. Bayi saya cacat, anak saya cacat, betul gak? Tapi kalau konteksnya pengembalaan, gak pernah punya pemahaman itu Bapak Ibu. Itu our issue. Next issue. Isu berikutnya adalah kalau hanya pengembalaan, kita gak bikin jemaatnya maju bertumbuh dewasa Bapak Ibu. Diemong, digembalain terus, dan lama-lama gembalanya frustrasi. Ya, lama-lama cepat pada putih rambutnya. Kenapa? Pusing. Aduh capek katanya. Domba kita gitu-gitu aja. Ya kalau dulu mah seneng Pak, tapi kalau udah 10 tahun gitu aja ya capek Pak. Namanya kalau orang tua anaknya masih kecil-kecil pasti lebih capek. Pengen aduh lu cepet gede deh. Ya kalau udah gede papa mama lebih ringan ya. Bisa bantuin papa mama, apalagi udah dewasa. Aduh udah multiplikasi, udah punya cucu nanti. Udah gede semua ya, balik lagi berduaan papa mamanya ya. Jadi tambah pertumbuhan, multiplikasi. Tapi di komsel itu kendala karena pengembalaan. Konteksnya just pengembalaan, hanya pengembalaan. Itu gak lengkap Bapak Ibu. Nah itu tantangan kita. Ketiga pemuritan atau SPK. Pilar ini kita udah jalin bertahun-tahun dan banyak jiwa datang. Tetapi yang kita telusuri adalah just a program. Kenapa? Kalau kita punya pemuritan selama ini ada program buka kelas, jadwalnya ini datang orang datang, dapat pembina. Betul? Nanti SPK-nya bubar, pembina berkata, makasih ya udah 3 bulan sama gue, ya bye-bye. Gak ada hubungan lagi. Iya kalau ada hubungan masih puji Tuhan. Tapi beberapa selesai. Nanti pas ada pria sejati datang, dapat pembina baru, fasilitator pria sejati. Ketemu pembina baru pria sejati, oke ikut. Entah 2 bulan selesai, bye-bye. Pas gak ikut apa-apa, ya gak punya bapak rohani, gak punya pemurid. Itulah isu kita. Pemuritan identik dengan terbatas program. Harusnya kan gaya hidup kembali. Balik lagi gaya hidup. Berarti apa? Harusnya mau ada program, gak ada program, hubungan tetap jalan. Nah itu kendala selama ini yang kita miliki. Dan kita sadar, oh iya kita baru tahu waktu itu 3 pilar dan setelah kita mengerti, kita bertumbuh lebih paham. Akhirnya hari ini saya mau kita mengerti ke depan kita mau seperti apa. Kita harus pertajam apa yang menjadi kendala tadi supaya kita reduce, kita kurangi dong dampak kurang baiknya. Sekarang saya rindu sekali kekuatan keluarga rohani yang tadi kita bahas itu menjadi kekuatan kita semua. Bapak Ibu punya keluarga jasmani dan kita rindu Bapak Ibu juga
punya keluarga rohani. Nah ini dia, gereja ini keluarga rohanimu. Bapak Ibu punya bapak rohani, bapak ibu rohani kalau kita sudah menikah dengan istri. Bapak Ibu juga punya saudara rohani, kakak beradik dalam keluarga yang disebut kompak. Nah ibadah kita seperti ini adalah keluarga rohani kumpul besar. Kita kumpul besar sebagai keluarga rohani. Di mana kita diperlengkapi untuk memahami di dalam keluarga firman tadi. Dan kita bisa taati sama-sama, tolong menolong gimana firman itu taati. Gimana, ada tantangan gak, sulit gak taat firman tadi. Kita saling menemani, mendampingi, memuridkan untuk bisa melakukan. Ajarlah mereka melakukan firman. Betul kan? Melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Amanat agung. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita ke depan lebih kepada ibadah dan fellowship. Dan lihat jemaat makin besar, makin banyak ini. Kita rindu sama-sama bulan November, awal November kita buka 2 kali ibadah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Amin. Ibadah siang kita akan buka. Tapi bedanya apa Bapak Ibu? Bukan cuma ibadah pagi, ibadah siang. Tetapi di ibadah ini yang kumpul adalah kita dengan keluarga rohani kita. Ya, ini sudah dilakukan di Jakarta Garden City, ibadah di sana, ibadah JGC. Dari Agustus sudah 2 kali ibadah. Berdasarkan keluarga rohaninya. Jadi ada yang dia dengan keluarga rohaninya milih pagi, ada yang keluarga rohaninya sepakat milih siang. Jadi datang bersama-sama dengan bapak rohani, anak rohani, atau dengan saudara rohani. Setelah firman kita bisa diskusi fellowship. Jadi gak habis ibadah pulang. Kita mau sebagai keluarga kumpul, saling kuatkan. Minimal hari Minggu kita udah dapetin. Kalau tengah minggu Bapak Ibu sibuk, minggunya sudah dapat. Minggunya kita kumpul dengan kompak kita. Minggunya kita kumpul sharing firman, saling tolong menolong, saling doain, sudah kita dapetin. Minggu itu acara kita bersama bukan? Minggu semua kita prioritasin bukan? Tengah minggu ya ceritanya udah beda nih. Ada yang memang kanvas keliling kota kerjaannya. Ada yang memang ya itu tadi banyak kesibukan belum tentu bisa match. Ketemu hari di non minggu kan dengan kesibukan. Tapi minggu maksimalkan. Dimana kita datang ibadah sekali datang. Dari Bapak Ibu ada yang jauh-jauh datang maksimalkan acara apa yang kita lakukan memang untuk memperkuat keluarga rohani yang berdampak di keluarga jasmani. Nah Bapak Ibu oleh sebab itu ke depan nanti habis ibadah ini kita mau kumpul ya PA PKS sebentar. Kita membuat Bapak Ibu para PA PKS kita tanyakan ya bagaimana Bapak Ibu untuk ibadah pagi dan siang ini. Bagaimana persiapannya untuk kita sama-sama kekuatannya keluarga rohani. Dan kemudian pemuritan program apapun itu hanya alat bantu. Ada SPK, ada pria, ada wanita, ada apa lagi, Married Forever, ada parenting. Kita launching nanti akan terus dikuatkan launching tentang modul parenting kita bagus sekali Bapak Ibu. Itu motivate dari Filipina, Peter Tanci, suatu gereja keluarga, pemuritan keluarga yang luar biasa. Ya kalau di Asia termasuk sangat dihargai betul beberapa gereja ini gereja luar biasa pemuritan keluarganya, family-nya kuat sekali. Kita dapat berkat, kita mau dipakai itu bahan karena sudah bagus sekali. Motivate ya, itu dari Pastor Peter Tanci. Itu semua alat bantu. Ketika Bapak Ibu masuk keluarga rohani, lihat saudara rohani butuh apa, kita muridin dia, kita saling memuridkan dengan bahan yang ada. Dan bahannya fleksibel apa? Ya dia perlu apa? Kalau kita datang ke dokter juga kita perlu obat, kan gak semua obat diminum. Obatnya sesuai masalahnya, betul kan? Tantangannya apa? Kita kasih obatnya sesuai kata dokter. Begitulah di pemuritan. Bapak Ibu pergumulannya beda-beda. Kita gak usah samakan. Mari satu sama lain tolong menolong sesuai kebutuhan rohani. Itu yang kita harus perlengkapi supaya semua paham dan melakukan. Ya, kemudian Bapak Ibu saya mau kita masuk lebih singkat saja kepada apa yang dilakukan jemaat mula-mula. Kita bisa lihat ada 5 jawatan bekerja. Pertama kerasulan, katanya rasul-rasul, berkali-kali kata rasul-rasul. Apa yang dilakukan rasul-rasul? Meletakkan visi sama fondasi seperti hari ini. Ada visi ke depan, ada fondasi yang ke depan keluarga rohani. Para rasul-rasul mengimpartasi tentang kerajaan Allah pasti. Ya, lawannya apa? Ya kita hidup agamawi aja. Ya, ritual agamawi begitu rutinitas. Itu yang rasul-rasul ajarkan nggak begitu. Kerajaan Allah mau dampak dimanapun ya. Terus kemudian build and send. Kita gereja yang memahami bahwa kita bangun umat Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, utus. Makanya Bapak Ibu semakin ya lanjut dalam usia, juga rohani semakin dewasa, semakin menggenapi panggilan ilahi.
panggilan Tuhan. Ya, kita semua mau finishing well dalam apa? Ketaatan dalam panggilan. Kita diutus masuk panggilan lebih dalam. Kemudian apa? Imamat rajani. Semua kita imam, betul? Enggak ada jemaat kita hanya hadirin, semua kita imam, imamat rajani. Itu yang kita ajarkan. Kemudian apa? Hati hamba. Kalau lihat di dalam ayat-ayat tadi, betapa mereka menghayati tentang tidak ada kepemilikan di dalam kehidupan di dunia. Wow, luar biasa. Bahkan harta mereka milik bersama. Dalam banget itu. Itu kalau enggak punya pemahaman hati hamba, pengelola bukan pemilik, nggak bakal bisa begitu gereja mula-mula itu. Itu radikal, kita ini siapa Pak? Hamba aja Pak. Semua milik Tuhan. Wah, itu penghayatannya sangat dalam Bapak Ibu. Sampai mereka benar-benar mengalir di paket Tuhan, apapun yang kita dapat itu hanya alat Tuhan pakai untuk jadi berkat. Wow. Kemudian kita lihat lagi tentang saling mengajar. Para rasul-rasul mengajar, pengajaran cinta firman. Semua jemaat harus cinta firman. Kenapa Bapak Ibu? Pribadimu kembali ketika engkau sendirian. Engkau dan Tuhan, itu nomor satu. Mungkin engkau lagi hidupnya tawar, pahit dengan kesulitan. Tapi paling mendalam, kau dan Tuhanmu bagaimana? Ketika firman kuat dalam hidupmu, firman itu bekerja. Firman itu yang menjadi kekuatan paling dasar. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Kalau firman gak ada, pikiran dunia masuk. Udah tipu daya masuk dan akhirnya kita hancur. Pelaku firman. Kemudian bertumbuh sampai kita dewasa serupa Kristus. Terus saling mengajar dalam ketemu kita satu sama lain. Ya, kemudian apa lagi? Saling mengembalakan. Mereka kuat ngumpul katanya, tetap ngumpul, connect, ya, fellowship, persekutuan, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling melayani, dan bahkan saling memberi tadi. Wow, luar biasa. Nggak ada satupun jemaat yang kekurangan. Kenapa? Ya ini keluarga. Kalau Bapak Ibu, saya dan kita semua punya keluarga, punya kakak beradik, punya ipar, pasti ada masalah lah. Mungkin kita oke, adik kita nggak oke. Ya, kakak kita nggak oke, ada tantangan ya. Terus kita tolong menolong, ya semua kita lakukan itu sebagai keluarga. Betul? Nah, keluarga rohani sama. Di dalam keluarga rohani nggak semuanya baik-baik aja. Ada yang punya masalah, ada yang ngadepi konflik, kendala. Ya kenapa yang keluarganya sendiri nggak bantu? Tolong menolong karena sebagai keluarga. Ya, kemudian apa lagi? Mereka kumpul katanya memecahkan roti. Kata roti ini makanan pokok mereka memang. Jadi seperti mereka kumpul, ya makan bersama ya. Tapi juga roti artinya perjamuan kudus ya. Jadi perjamuan kasih, perjamuan kudus mereka lakukan sebagai apa? Hubungan. Sesama mereka saling kuat, sehat, mereka saling dekat satu sama lain. Dan perjamuan kudus juga membuat mereka hidup menghormati Allah katanya. Hidup dalam takut sama Tuhan, hidup dalam ketaatan sama Tuhan. Gak main-main dengan dosa. Itu membuat mereka saling jaga sebagai saling mengembalakan. Apalagi mereka juga membuat itu apa? Saling mengalir dalam karunia, memuji Allah. Mereka kuat di dalam hati memuji, menyembah Allah. Kumpul, datang, ayo doa, nyembah Allah. Dan mereka juga dipakai dalam karunia-karunia. Mereka menyatakan pesan Tuhan, nubuatan Tuhan. Kita bisa aktifkan, latih terus. Roh Kudus yang dalam dirimu itu siap bekerja. Makanya kalau kita dipakai dalam roh karunia-karunia, banyak hal yang kita gak tahu, Roh Kudus kasih tahu. Dan itu membuat banyak orang dijamah Tuhan. Ya, kita mau telatih terus ya. Kemudian yang terakhir mereka apa? Wow, keluar jangkau jiwa. Katanya apa? Semua orang menyenangi mereka. Wah, berarti apa? Ada kesaksian. Hidup mereka dulu nggak benar hidupnya. Jadi problem ya, keuangannya problem, rumah tangganya problem, tetangganya tahu, waduh berantem lulu tuh sebelah saya. Tapi katanya orang Kristen, waduh ributnya sampai kedengaran suaranya malam-malam. Enggak ganggu begini apalagi di apartemen. Waduh kalau ribut sampai tetangga-tetangganya sampai gelisah. Aduh ini anak Tuhan kok begini, orang Kristen begini. Mungkin itu terjadi. Tapi ketika udah kita dipulihkan, tetangganya bingung. Cik gak ribut lagi Cik. Ada apa Cik? Malah jadi heran saya Cik. Biasanya 2 hari sekali ada tuh suara Cik. Waduh saya udah pulih sama suami. Wah gimana ceritanya Cik? Nah itu kesaksian dah. Sederhana aja. Natural aja kan. Karena orang sekitar lihat ada perubahan. Ya pasti orang heran kan. Karena kita lihat dan kita bisa saksikan sendiri. Nah itulah penginjilan yang terhebat. Hidupmu berubah dan orang heran. Adikmu heran, iparmu heran. Aduh kita lihat kita berubah loh. Ada apa sih? Kesaksian dimulai dari hidup kita yang berubah. Amin. Ya Bapak Ibu Tuhan pakai semuanya. Lalu apa dikatakan? Mereka membuat tanda-tanda ajaib. Artinya apa? Memang mereka siap untuk
peka ketika ada yang dibutuhkan, mereka pelayanan kuasa. Kita punya kuasa Roh Kudus, tapi kok nggak dipakai? Ya itu jadi cuma disimpan kayak pedang di selongsong aja, nggak dipakai-pakai. Padahal Tuhan mau kita pakai. Peperangan rohani, banyak orang terikat kuasa gelap. Yesus di mana-mana keliling, ada orang kerasukan ditengking, ada orang sakit disembuhin. Dan orang-orang ini belum bertobat loh. Kalau di jalan-jalan kan orang belum bertobat ya. Orang-orang gak jelas ini, sakit didoain. Gak disuruh terima Yesus dulu, sembuhin dulu. Lalu baru kasih tahu, Tuhan yang mengampuni, Tuhan menyembuhkan. Bapak Ibu, ini berita baik. Kesembuhan ilahi sebagian besar dipakai untuk memenangkan jiwa. 2 tahun atau 3 tahun yang lampau saya masih ingat kita training di Abalaf Industri tentang pelayanan kuasa ini. Dan saya dan teman-teman ada yang ikut pasti masih ingat. Waktu makan siang kita dikasih PR sama trainer. Teman-teman makan siangnya nggak di sini, tapi keluar cari makan di mana aja. Mau ke rumah makan, mau ke mall, mau kemana silahkan sambil cari orang sakit. Ya kita udah diajarin ketemu orang sakit. Minta mau didoain, doain aja. Setelah sembuh, beritahu Yesus yang menyembuhkan. Oke, berangkat semua. Saya sama teman-teman ke Pademangan, makan, habis makan, bisik-bisik. Kamu dia ada yang sakit gak? Kayaknya pada makan baik-baik aja sih, bilang ini gak ada yang sakit nih di restoran. Lagi semua makan kan. Kayaknya mau sehat-sehat aja nih, gak ada yang sakit di sini mah. Oke, terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan ada yang sakit sih di sini? Tuhan ngomong. Masuk ke dapurnya, ada yang sakit. Gitu aja. Wih, langsung saya taat. Bangkit berdiri, masuk ke dapurnya nengok enci-encinya kokinya. Sambil tangannya ini sakit. Aduh sakit nih. Aduh. Sampai itu nasi goreng, lagi masak nasi goreng sampai kesakitan. Karena yang pesan nasi goreng banyak kan, waduh. Langsung saya lihat, dah ini yang sakit si enci tukang, si koki. Si sakit tangannya. Iya sakit kesleo 2 hari. Waduh repot nih masak. Ci ngomong-ngomong mau sembuh gak Ci? Ya maulah. Boleh gak saya doain Ci? Ya deh lu doain deh supaya gue bisa masak. Doain langsung sembuh Bapak Ibu. Sembuh langsung. Hah gue bisa masak? Itu sakit. Gak sakit lagi Pak. Ci tahu gak yang doain yang sembuhin siapa Ci? Gak tahu. Engkau? Enggak bukan saya. Tuhan Yesus Ci. Tuhan Yesus. Mau gak Enci terima Yesus? Mau deh kalau Tuhan lu kayak gitu, langsung doain terima Yesus. So simple. Saya bilang, wah indah sekali ya. Langsung Ci itu nomornya Ci ya. Entah gue cariin Komsel Pademangan, di daerah Pademangan kebetulan. Ya Ci. Lalu selesai makan, saya bilang yuk kita jalan. Kenapa? Katanya suruh nyari orang sakit kan. Jalanlah keluar. Jalan. 3 rumah ada pangkalan bajai. Engkaunya owner bajainya lagi di depan. Pusing, sepi, omset turun, gitu sih engkaunya. Kan kedengeran, kok lagi stres gue, capek. Kok mau didoain gak kok? Maulah, lu siapa? Mau doain gua? Boleh lah, katanya. Lu ke rumah. Kok ngomong-ngomong juga ada yang sakit gak di rumah? Lah kebetulan istri gue lagi sakit. Ya ke rumah lu sih gue terima, ini rumah gue sebelah. Udah dimasuk aja rumah. Katanya kalau kamu datang ke rumah dan orang itu menyambut engkau itu orang damai. Betul, karena kita enggak apa-apa. Dia nawarin masuk rumah. Kita masuk rumah dipanggil istrinya. Keluar lo, ini ada yang mau doain lo, sini. Udah yang perempuan-perempuan doain yang ibu, saya doain sama teman-teman laki yang bapaknya breakthrough hari itu. Dan kau nomor handphonenya kau, nanti kita lanjutin ngobrol lagi kau ya. Saya bilang, oh my God Tuhan. Seandainya kita semua punya gaya hidup begini ya. Luar biasa ya. Tuhan tuh baik betul. Murah hati sama orang berdosa. Ingin menyembuhkan orang dan membuat dia kenal Tuhan. Amin. Akhirnya saya taat. Suatu hari besoknya itu 2 hari lagi. Saya keluar rumah tetangga depan. Belum percaya. Ya di komplek di rumah saya dulu Jano Asri. Pakai gips kakinya. Inci-incinya. Pincang gitu. Ci kaki kenapa? Patah kesleo. Sakit Ci, nyeri masih sakit nih. Ci mau disembuhin gak? Mau didoain gak? Maulah, nih doain nih. Pak Pendeta, dia tahu saya pendeta. Ya, Pak Pendeta boleh doain saya? Saya doain. Kretek-kretek, wih bunyi apa sih ya? Kok gak sakit lagi ya? Ya coba cek aja ke dokter, siapa tuh udah sembuh Ci. Udah, dia percaya Tuhan. Amin.
Kita ini punya kuasa loh Bapak Ibu. Kasih tahu sebelahnya, begini-begini ini punya kuasa. Kasih tahu sebelahnya sama tetangga, gue begini-begini ini punya kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan semua buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu. Kita udah lama jadi orang percaya. Tapi mungkin orang di sekitar kita gak ngerasain. Kenapa? Kita gak berani. Padahal Tuhan mau kita demonstrasikan Dia. Nyatakan Yesus kepada dunia. Amin. Bawalah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran pada dunia. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Makasih Yesus. Betapa indah hidup ini. Amin. Hidup bersama saling mengasihi. Sehati seia sekata. Saling membangun dan menguatkan. Darahnya lah satukan kita, merobohkan setiap tembok kebencian. Kaulah saudara-saudariku, kita hidup saling mengasihi. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu dalam ikatan, kasih membelah. Kita keluarga Allah, adalah keluarga Allah. Benar Tuhan. Satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan, kasih membelah. Kita keluarga Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mau kita kembali menghargai keluarga. Kita semua punya keluarga. Suami, istri, orang tua, anak-anak. Tuhan sayang keluarga. Tuhan rindu dan Tuhan ciptakan keluarga untuk menyatakan Allah itu siapa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Keluarga ilahi di surga dinyatakan lewat keluarga di bumi ini. Mari hari ini saudaraku, gereja sangat peduli dengan keluarga. Kita peduli keluarga, masing-masing keluarga. Biarlah kita jadi keluarga rohani yang memulihkan setiap keluarga jasmani. Gereja peduli kalau suamimu yang belum bertobat, kita doakan, kita dampingi supaya suamimu boleh kembali pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Gereja peduli bahwa istri-istri yang belum percaya dan bertobat, supaya sungguh istri kembali bersama suami mencintai Tuhan. Kita rindu anak-anakmu juga boleh ada di dalam Tuhan. Dunia menyeret lewat pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk, lewat medsos, lewat semua internet. Mereka tahu dunia luar dan mereka terhilang. Tapi ketika mereka ketemu dengan keluarga rohaninya, mereka merasa gereja ini rumah, gereja ini keluarga mereka juga. Mari, kalau ada di antara kita yang keluarganya belum dipulihkan, taruh tangan di dadamu. Tuhan, ini kami, ini aku. Aku mau keluargaku pulih. Suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku Tuhan. Mari saudaraku. Yes Lord. Biar lama-lama kalau ada di sekitarnya melihat ada yang taruh tangan di dada, boleh kan doakan sebelahmu. Doakan sebelahmu. Kita keluarga. Kita rindu setiap kita sesama jemaat mengalami pemulihan keluarga. Tuhan, ini kami, jamah Tuhan, jamah jemaat Tuhan, jamah setiap keluarga. Pulihkan kami, bangun kami jadi keluarga rohani Bapa. Kami mau ibadah ke depan berbasis kepada keluarga rohani.
supaya semakin hari keluarga rohani bertumbuh, memulihkan, memenangkan jiwa Tuhan. Bahkan suami, istri, anak-anak semuanya beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Aerocamp yang minggu depan mulai Bapak. Anak-anak kami Tuhan boleh mengalami Tuhan dari sejak kecil. Berkati para pembina KEGA, berkati orang tua yang mengutus anaknya ikut Aerocamp. Supaya sungguh ada terobosan. Anak-anak kami bangkit menjadi orang-orang beriman dari sejak kecil mereka Bapak. Terima kasih Bapak, bahwa jemaat Tuhan Abalaf KTC JGC Tuhan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.